Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu bersilaturahmi pada Zoom kelas Tasin pagi hari ini, dan juga tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa akan mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, sebelumnya selamat pagi dan juga selamat bergabung kembali di kelas Akbar Session bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi hari ini selalu semangat, bahagia, dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal Sebelumnya alamin. perkenalkan, saya Siva. Siva di sini salah satu tim sobat ngaji yang akan membantu menginformasikan segala sesuatunya, baik itu kebutuhan, koordinasi yang berhubungan dengan kelas Tasin kepada Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah untuk pada pagi hari ini pesertanya nanti akan terus bertambah dan sama-sama akan menyaksikan materi yang bermanfaat tentunya dan juga luar biasa yang disampaikan oleh salah satu asatid dari tim Sobat Ngaji, salah satunya ada Ustadz Kurniawan. Beliau pun sudah hadir pada pagi hari ini di tengah-tengah kita semua, dan mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Kurniawan. Gimana sehat kabarnya untuk pagi hari ini Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat teh. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat selalu Ustadz untuk membersamai kita selalu di sini Ustadz ya. Oke, Bapak Ibu semua, apakah sudah siap? Insya Allah siap ya. Baik, kalau begitu, mangga dipersiapkan juga untuk segala tulisnya, mushaf dan juga modulnya yang udah Siva share sebelumnya di via WhatsApp group, karena materinya akan dibahas pada pagi hari ini. Dan alangkah baiknya agar acara ini diberikan kelancaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu tempatnya, Siva serahkan kepada Ustadz Kurniawan. Silakan Ustadz. Mana kan jadi iya itu teh. Ini Pak dari tim Sobat Ngaji ya. Saya sapa kembali ya ke Ibu Ya. dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Itu. Ibu, Bapak, kabarnya sehat selalu. Alhamdulillah Insyaallah amin. sehat. Nah, dan sehat semuanya ya. Nah, insya Allah pas 1 jam setengah ke depan ya saya akan membersamai Ibu dan Bapak semuanya untuk mengkaji salah satu ayat-ayat Al-Quran terkait dari sisi tahsinnya ya. Insya Allah pada kesempatan pagi ini yang saya akan sampaikan adalah terkait dengan pembahasan alif lam atau hukum alif lam ya. Insya Allah. Nah, untuk efektif waktunya maka saya akan share pembahasannya ya. Ya. Ya, Bapak Ibu mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas hukum lam yang ada pada huruf al atau huruf alif lam ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tidak asing lagi ketika kita disuguhkan dengan pembahasan alif lam ya atau lam alif mungkinnya dulu. Dan dulu mungkin di waktu-waktu yang sudah atau tahun-tahun sebelumnya atau mungkin waktu kecil kita sudah dipahamkan terkait tentang lam alif ini atau hukum lam ini ya. Ada yang mendengar
tentang alif lam qamariyah, mungkin alif lam syamsiyah, dan juga ada yang mengatakan juga idgham syamsiyah, dan juga ada yang mengatakan juga idhar qamariyah. Nah, insya Allah kita akan kaji dari mulai sisi kebahasaan, ya, kenapa disebut alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, atau idhar idgham, maka kita akan kaji berikut dengan bacaan-bacaannya yang ada di dalam Al-Quran. Ya, Ibu Bapak yang Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan secara ta'rif ya ataupun secara pengertian Ibu Bapak yang Allah Subhanahu wa taala, lam ta'rif adalah lam yang masuk pada kalimat isim dan yang didahului oleh hamzah wasal. Nah, berarti di sini ada beberapa kalimat ya, beberapa kalimat yang perlu saya jabarkan supaya ibu ataupun bapak bisa memahaminya dengan sempurna ya. Di sini ada kalimat lam yang masuk pada kalimat isim. Nah, ya. Seperti yang ibu dan bapak ketahui, kalau yang sudah pernah mengkaji bahasa Arab ya, dalam Al-Quran itu tersusun dari 3 susunan atau 3 jenis kata ya. Ada yang tersusun pada kalimat isim atau kata isim, ada yang tersusun pada kalimat fiil, ya, ada yang tersusun pada kalimat huruf. Nah, jadi kalau yang sudah pernah belajar bahasa Arab pasti mengenal antara yang disebut dengan isim, fiil, dan huruf. Nah, saya jabarkan satu-satu. Isim ya diterjemahkan atau diartikan sebagai kata benda atau nama orang ya. Nah, lam ta'rif ini menempel pada kalimat isim yang merupakan isim tersebut kata benda atau nama orang. Itu ya. Saya tidak akan jabarkan mengenai fiil ataupun huruf karena akan terlalu panjang terkait fiil ataupun huruf. Jadi saya akan membahas lam yang masuk pada kalimat isim. Isim itu apa? Isim itu tadi saya sudah sebutkan yaitu nama atau kata benda ya. Seperti halnya al-kalimatu ya, kalimat, atau al-kitabu buku ya, atau al-kursiyu ya. Nah, itu semuanya pakai alif lam yang menunjukkan bahwa lam ini adalah lam kata benda. Dan kalau kalau dalam bahasa Arab, lam ini adalah salah satu jenis atau maaf, salah satu tanda yang menunjukkan dia memang adalah isim. Ya, dari tanda-tanda selain tanda tersebut, ya tanda isim itu kan tanda isim itu kalau kita bahas itu banyak ya. Ada yang ditandai dengan tanda tanwin, ada yang ditandai dengan kasroh dan juga lain sebagainya. Ini bisa bisa dibahas di kajian bahasa Arab ya, Ibu Bapak yang Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini disebutkan selain nempel pada kalimat isim, lam tarik juga biasanya didahului oleh hamzah wasal. Nah, ini kata kedua yang perlu kita pahami. Apa itu hamzah wasal? Seperti yang sudah kita ketahui, huruf hamzah ya, huruf hamzah itu kan bentuknya diambil dari bentuk kepala huruf ain, Ibu ya. Jadi hamzah itu diambil dari kepala huruf ain. Nah, ketika diberi tanda, ketika disebut dengan atau ditambah dengan kata wasol, wasol itu dalam bahasa Indonesia disebut bersambung atau menyambung ya. Jadi tidak lawan daripada kotok yang artinya terputus ya. Jadi hamzah di sini adalah yang dimaksud hamzah yang dapat menyambungkan kalimat A dengan kalimat B, C dan selanjutnya ya. Jadi yang dimaksud dengan lam ta'rif ini adalah lam yang menempel pada isim yang didahului oleh hamzah wasol ya. Nah, dalam Al-Qur'an hamzah itu ada dua, ada hamzah khoto, ada hamzah wasol ya. Nanti kita bahas di lain waktu ataupun nanti di apa namanya? Pembahasan yang lain kita bahas perbedaan antara hamzah wasol dengan hamzah khoto ya.
Baik, kita lanjutkan kalimat dalam pembahasan ini. Isim yang didahului lam ta'rif menjadi isim ma'rifat. Nah, ada kata baru lagi, Bu ya. Isim ma'rifat. Apa itu isim ma'rifat ya? Isim yang menunjukkan apa namanya? Khusus ya, isim yang menunjukkan kekhususan. Contoh ya. Ketika seseorang menyebutkan ar-rajulu, kan itu diawali dengan alif lam ra. Ar-rajulu, seseorang atau seorang laki-laki ya. Beda dengan rojulun yang memakai tanwin ya. Ini beda. Kalau rojulun ya, seorang laki-laki itu maknanya masih umum ya, maknanya masih umum. Tapi ketika disebut ar-rojulu, maka yang dimaksud seorang laki-laki itu adalah orang tersebut sudah disebutkan atau sudah ditunjuk tidak lain adalah orang itu gitu ya. Jadi ada kekhususan meskipun kata seorang laki-laki tersebut sama, tapi ketika kalimatnya diawali dengan isim ma'rifat ya, maka itu ada perbedaan. Oleh karena itu, lam ta'rif sering juga disebut dengan alif lam ma'rifat begitu. Jadi alif lam yang menunjukkan kekhususan ya. Begitu. Baik, ke slide selanjutnya ya. Nah, hukum ini meliputi lam sukun yang ada pada awal kalimat ya. Jadi hukum ini meliputi lam sukun yang ada pada awal kalimat. Seperti yang Ibu Bapak ketahui ya, ketika ada alif lam ya, pasti alifnya itu ada yang diberi harokat, ada yang tidak. Kalau kita mengacu pada mushaf Indonesia ya. Kalau kita mengacu pada mushaf Indonesia, biasanya alifnya ada yang diberi harokat, ada yang tidak. Nah, ketika tidak diberi harokat ya, maka lam tersebut akan muncul tanda sukunnya ya, akan muncul tanda sukunnya. Ketika tidak diberi tanda sukun, maka lam tersebut tidak ada tanda sukun, yang ada adalah huruf selanjutnya ya, yang diberi tanda tasdid. Nah, itulah yang disebut dengan idgham. Nah, sedangkan yang tadi yang lamnya jelas disebut dengan idhar. Jadi hukum lam sukun itu ada dua. Ada yang disebut idgham, di mana lamnya ini tidak dibaca, ya, lamnya tidak dibaca. Sedangkan disebut dengan izhar, lamnya jelas dibaca, ya. Begitu Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nah, kita bahas dari mulai idgham terlebih dahulu, Bu ya. Apabila lam sukun bertemu dengan salah satu dari huruf yang berjumlah 14, yaitu huruf to, ta, Qad, Ro, Ta, Bo, Za, Nun, Dal, Sin, Zo, Zai, Shin, dan Lam, ya, maka pengucapan lamnya tidak dilafalkan, tapi diucapkanlah huruf yang berjumlah 14 ini, yang dikumpulkan pada awal-awal kalimat, seperti yang disampaikan oleh salah satu syekh ya, penulis dari eh, kitab ya Tuhfatul Atfal, yaitu Syekh Al-Jamzuri. Beliau mengatakan Tib summasil Rahman atau Ruhman tafuz dif dzani'am da'su azannin zur syarifan lil karam ya. Jadilah kamu orang baik, sambungkan oleh silaturahmi, pasti kamu akan beruntung. Bertamulah kamu kepada orang-orang yang mempunyai macam-macam kenikmatan. Tinggalkanlah olehmu buruk sangka, kunjungilah maaf ya, kunjungilah olehmu orang yang mulia untuk memperoleh kemuliaan. Nah, kalimat ini itu adalah kalimat ataupun huruf-huruf yang ada pada lam sukun idgham ya, dan mulai to ya, tib, sin, summa, til, sod, ruhman atau rahiman, kadang ada yang baca ruhman ataupun rahiman ya. Ro-nya, ta-nya tafud, dal-nya dif, zal-nya za ya, ni-nya ni'am, dalnya
da su, ya, dan juga si-nya su, lalu dhan-nya dhanin, zai-nya zur, shin-nya syarifan, lamnya lil karoh. Jadi ada 14 huruf. Jadi kan huruf hijaiyah itu keseluruhannya itu ada 28 huruf. Nah, dibagi dua. Ada yang masuk ke idgham, ada yang masuk ke apa namanya? Izhar, ya. Taib. Di sini kita sudah sedikit-sedikit memahami apa itu idgham, ya. Jadi kalau idgham itu lamnya tidak dibaca, Ibu, apa ya? Lamnya tidak dibaca. Tapi yang dibaca adalah huruf selanjutnya. Seperti ayat-ayat yang sering kita baca di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, saya share dulu untuk sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Nih, saya share kembali eh, di sini Al-Qur'an, ya. Nah, di sini kita ambil ayat yang umum aja, Bu, ya. Ambil ayat yang umum yang sering kita baca, itu surah Al-Fatihah saja. Nah, di sini Ibu Bapak bisa perhatikan, ya. Ini saya pakainya mushaf Madinah karena belum punya mushaf Indonesia untuk aplikasi, ya. Ini masih pakai mushaf Madinah. Nah, Ibu Bapak yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, yang disebut dengan idgham di sini pada alif lam adalah seperti yang ada pada kalimat pertama Allah, ya. Kedua Ar-Rahman, ketiga Ar-Rahim. Nah, Ibu bisa lihat, ya. Di sini ada lam tasdid, ya. Begitupun sama di sini ada ro tasdid dan ro tasdid, ya. Nah, di sini ini termasuk apa namanya? Saya hapus saja ini, ya. Termasuk idgham, ya, termasuk idgham karena ketika masuk ke Ar-Rahman ini lamnya tidak dibaca, ya. Bismillahir, tidak hilro, ya, tidak, tapi dibaca idgham, ya. Suara lam sukunnya dimasukkan ke ro-nya. Begitupun di kata Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, Ibu Bapak makan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan ayat yang ketiga yang di sini. Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu. Nah, kalau dalam mushaf Madinah, ya, tadi kan disebutkan didahului lam sukunnya itu dengan hamzah wasal. Nah, kalau di mushaf Madinah, hamzah wasalnya itu bentuknya seperti Ibu, ya. Seperti Ibu, maaf. Seperti ini, Bu, ya. Jadi ada kepala pod kecil di atasnya. Nah, ya, itu yang menandakan bahwa alif ini disebut hamzah wasal. Ya, hamzah yang bisa menyambungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Baik. Ya, saya hapus dulu. Ya, kita kembali ke slide yang tadi. Ya, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Ya, maka huruf lam sukun tersebut dinamai dengan lam syamsiyah, ya. Lam alamus syamsiyah. Namun sebagian ulama juga menerangkan kenapa dinamai dengan lam syamsiyah, ya. Karena lam tersebut diserupakan dengan an-najm atau bintang, di mana sedangkan huruf-huruf yang berjumlah 14 tersebut diserupakan dengan asyams, ya. Jadi makanya kan di tagline, ya, di tagline di situ kan tagline-nya kita membahas antara bintang, bulan, dan juga matahari, ya. Jadi yang jadi bintangnya ini adalah lamnya, ya. Lamnya, di mana lam ini akan muncul, akan hilang. Nah, kapan muncul tersebut? Ketika nanti di izhar. Nah, ketika dia masuk ke idgham, ya, ketika masuk dia ke idgham, maka bintang itu tidak akan muncul, ya. Seperti halnya ketika kita siang hari, ya, karena matahari itu sangat terik, maka bintang tersebut tidak akan terlihat. Begitupun dengan huruf lam. Ketika di sana dihadirkan setelah huruf lam tersebut huruf-huruf idgham yang tadi tidak kita sudah sebutkan, ya, maka si lamnya ini tidak bersinar atau tidak dibaca, ya, karena
teriknya sinar matahari atau karena adanya huruf-huruf syamsiah yang tadi sudah disebutkan. Ya, di sini disebutkan juga di kalimat selanjutnya, apabila muncul matahari, maka bintang itu tidak akan hilang atau tidak terlihat. Dengan munculnya huruf-huruf tersebut, maka huruf lam atau huruf lam yang sudah ada tadinya ketika bacaan itu dihilangkan. Jadi dalam Al-Quran itu ada tulisan, ya, ada tulisannya, tapi tidak dibaca tulisannya, ya. Salah satunya ini adalah, ya, seperti di kalimat yang ada di sebelah kirinya, ibu bapak bisa lihat, ya, di sebelah sini, ini. Nah, ini alif lam, ya, bertemu dengan huruf shin kan, huruf shin ini kan dia huruf syamsiah. Nah, maka ketika dibaca tidak al-syamsu, tapi asyamsu. Jadi lamnya tidak dibaca. Begitupun ketika masuk ke huruf sod, lamnya tersebut. Maka sama, tidak al-sodakoti, tapi al-sodakoh. Ya, atau al-sodakoti. Seperti itu. Bapak yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu salah satu contoh untuk idgham yang disebut dengan lam syamsiah atau idgham syamsiah. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, Ibu Bapak. Ya. Ya, bisa dipahami ya, itu terkait dengan idgham. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan izhar, Bu, ya. Baik. Supaya tidak apa namanya, tidak jenuh ya atau tidak jadi ngantuk, Bu, ya. Saya memberikan kesempatan ke ibu ataupun bapak apa namanya untuk bertanya terlebih dahulu atau mungkin ada yang tidak difahami terkait idgham tadi, ya, supaya apa namanya komunikasi ataupun KBM-nya berjalan dua arah, ya, tidak monoton. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya terkait idgham tadi, ya. Ada yang kurang paham atau yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ustadz, boleh tanya? Iya, silakan Ibu. Iya, Baik. Ustadz itu yang idgham jadi namanya apa? Idgham samsi gitu. Idgham Ya, samsi jadi ya. betul. Secara istilah atau secara nama, Bu, ya. Jadi idgham ini ada yang mengatakan idgham syamsiah, ada yang mengatakan juga lam syamsiah. Itu bebas kalau secara dari segi pengenamaan. Kalau dari segi idgham, ya, disebut idgham syamsiah karena suara lamnya dimasukkan ke huruf-huruf syamsiah, ya. Sedangkan disebut lam syamsiah karena membahas tentang lam sukun. Begitu, Ibu, ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, Ustadz, makasih. Ya, ya. Dengan Ibu siapa yang bertanya? Ada lagi? Atau cukup? Ada saat izin saat tentangnya saat. Halo. Gimana, Pak? Eh, halo, suara saya bisa didengarkan ya? Bisa, Pak, bisa. Bapak dari mana, Pak? Oke. Pacitan ini. Oh, iya, time. Silakan. Kalau terkait dengan idgham itu kan ada, kalau saya ingat-ingat itu ada idgham bilahunah Iya, ataupun idgham bilahunah. Nanti masuknya di bahasan idgham samsiah itu atau gimana? Kalau menurut dari hurufnya ada 14, sementara kalau idgham bilahunah maupun bilahunah itu kan ada beberapa time. atau dua. Ya, Makasih, Dad. ya, Atau sama-sama. nun. Sama-sama, ya. Ya, time terkait apakah kalau disambungkan dengan idgham bilaguna, idgham biguna, apakah sama huruf-huruf yang tadi? Kalau secara hukum, Pak, ya, ini jelas berbeda, ya. Disebut idgham syamsiah ini karena ini ada keterkaitan dengan pembahasan lam sukun, ya, pembahasan lam sukun atau tadi yang kita sebut lam ta'rif, ya. Sedangkan kalau yang disebutkan oleh Bapak tadi terkait idgham bilaguna atau idgham biguna itu bukan pembahasan lam ta'rif atau lam sukun,
Tapi idgham bigunah dan idgham bilagunah itu terkait pembahasan nun sukun dan tanwin, ya. Jadi jelas hukumnya berbeda, ya. Jadi Oh, hukum nggih, 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 nggih. tuh. Hmm. Jadi kalau yang ini kita membahas lam ta'rif atau lam sukun, sedangkan yang idgham bilagunah itu membahas tentang nun sukun dan tanwin, ya. Baik, Oh, mudah-mudahan nggih, menjawab nggih, ya. nggih, nggih. Satu lagi kalau mau ada yang bertanya ya, kita batasi 3 orang. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Baik, tidak ada ya. Lanjut, lanjut. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang kita ke izhar ya, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini untuk izhar apabila lam sukun bertemu dengan salah satu dari huruf yang berjumlah 14, yaitu hurufnya alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, of, ya, mim, dan ha yang dirangkaikan dalam suatu bait yang disampaikan oleh Syekh Al-Jamzuri dalam kitab Tuhfatul Atfal, dikumpulkan dalam kalimat ibgi hajjaka wa khaf akimahu, ya. Capailah hajimu dan hindarilah semua yang membatalkannya. Jadi dari mulai alifnya ada, ya, baknya ada, ginnya ada, haknya ada, jimnya, kafnya, wawunya, ya, khoknya, huruf faknya, ainnya, qafnya, ya-nya, mimnya, dan juga haknya. Jadi ini eh, huruf yang tidak disebutkan oleh lam syamsiah, maka sisanya adalah lam komariah gitu, ya. Jadi tidak perlu dihafalkan semuanya Ibu Bapak yang dirahmati Allah, ya. Jadi cukup dihafalkan salah satunya aja, ya. Tapi kalau secara praktik dalam tilawah Al-Qur'an, ya, saya rasa semua umat muslim bisa membedakan mana yang disebut dengan idgham syamsiah dan mana yang disebut dengan idhar komariah, ya. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Maka huruf lam sukun tersebut bernama lam komariah. Kalau tadi kan lam syamsiah, ya, ini disebut lam komariah. Sebagian ulama menerangkan sebab dinamai demikian karena diserupakan huruf lam sukun tersebut dengan najm atau bintang. Nah, sama dengan tadi ya. Jadi disebut dengan najm ataupun bintang. Sedangkan huruf-huruf yang berjumlah 14 diserupakan dengan komar, ya, yang artinya adalah bulan. Kalau kita bayangkan, Bapak, ya, kita bayangkan ketika apa namanya, bintang itu hadir dan bulan hadir, maka cahaya bintang tidak akan redup meskipun bulan hadir. Berbeda dengan tadi matahari. Ketika cahaya bintang ada dan matahari muncul, maka cahaya bintang akan redup karena saking terangnya cahaya matahari. Tapi kalau cahaya bulan, ini karena tidak terlalu terang seperti matahari, maka cahaya bintang pun akan tetap terlihat. Gitu. Begitupun dengan lam sukun, ya. Itu dengan lam sukun ketika bertemu dengan lam komariah. Maaf, dengan huruf-huruf komariah, ya. Begitu. Nah, di sini juga disebutkan di kalimatnya, ya. Apabila muncul bulan, maka bintang itu tidak hilang, tetap terlihat. Dengan munculnya huruf-huruf tersebut, maka huruf lamnya tidak hilang atau tetap dibaca. Maka dinamailah dengan izhar. Izhar, ya. Atau izhar komariah. Karena suara lam sukunnya jelas, ya. Tidak hilang, gitu. Coba Ibu perhatikan ya di sini. Ya, di sebelah kiri bagian bawah ini ada al-qamar. Nah, ya, tidak al-qamar, ya, tapi al-qamar, ya. Ketika alif lam, ya, bertemu dengan huruf qaf, di mana ini huruf qaf ini huruf qamariyah, maka dia lamnya tetap dibaca jelas al-qamar. Begitupun contoh yang kedua, ya, ini al-jamal, ya. Maka ini sama, ya, jimnya lamnya dibaca jelas, ya, lamnya tidak hilang begitu. Taib. Nah, kalau kita
ambil contoh dalam Al-Quran, ya kita bisa ambil surah Al-Fatihah yang tadi, Ibu Bapak ya. Kita lihat kembali. Nah, di sini ya ada di awal ayat kedua ya atau di pertengahan ayat kedua surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini ya di huruf ini, nah ini lamnya dibaca jelas ya dua-duanya. Ya. Jadi lamnya dibaca jelas dua-duanya, tidak dibaca apa namanya? Idgham. Jadi tidak alhamdu tapi alhamdu. Ya, begitupun tidak alamin tapi al-alamin. Begitu. Ya, jadi silam sukunnya harus dibaca jelas karena huruf ain dan huruf ha kecil itu adalah bagian dari huruf komariah. Begitu ya. Ini salah satu contoh ya dalam Al-Qur'an yang sering kita baca setiap hari ya dalam sholat. Baik. Saya kembali lagi ke eh, apa namanya pembahasan. Jelas ya, yang membedakan antara idhar qamariyah dengan idgham syamsiyah. Baik Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tinjauan dalam ilmu tajwid yang berkaitan dengan aturan cara membacanya. Sedangkan dalam kaidah bahasa Arab, mau syamsiyah atau qamariyah, maka keduanya adalah kalimat isim atau kata benda karena didahului huruf huruf alif dan lam. Namun ketika ibu menemukan ya ada lam sukun ya, ada lam sukun tapi dibaca jelas ketika berhadapan dengan huruf sin ya, huruf sin. Ada yang dibaca jelas. Nah, saya ambil contoh ya. Karena itu bukan huruf isim. Nah, kita lihat Quran. Boleh kalau yang buka punya mushaf Indonesia dibuka surah Al-Qiyamah ya, surah Al-Qiyamah. Nah, di sini surah Al-Qiyamah di ayat, sebentar saya cek dulu ayatnya. Nah, ya, di ayat yang ke-29. Bu ya. Silakan Bapak dan Ibu perhatikan mau lihat di layar handphone atau laptopnya atau lihat di mushaf Al-Quran Indonesia langsung. Nah, Maaf perhatikan Ustaz, surat Al-Qiyamah ayat urutan keberapa suratnya? dia ada di juz 29, Bu. Sebentar saya cek lagi ya. Untuk Al-Qiyamah juz 29. juz 29 di sini nomornya 75, Bu. Nomor Ya 75 baik, ya. terima kasih. Ya, sama Ibu. Baik. Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat ya di awal ayat ke-29 ya. Di sini ini rancu sebenarnya kalau kita masukkan ke pembahasan idhar ataupun idgham ya dalam hukum lam sukun. Coba eh, di sini apakah dibaca wattafatissa kubisa atau waltafatissa kubisa ya? Waltafatis sangka. Udah pada tahu ya. Ini kalimatnya dibaca waltafatissa kubisa kok ya. Jadi lam sukunnya di sini jelas ya, jelas. Tapi yang anehnya itu, Bu ya, huruf setelah lam sukun itu adalah huruf syamsiah. Ah, coba kita cek ya di pembahasan tadi, Bu ya. Kita cek lagi. Di Huruf sini ta ya Ustaz. ya. Huruf Nah, ta ya. huruf ta nih ya, idgham. Nah, ini ada huruf ta di sini, Bu ya. Nah, ini ada huruf ta. Jelas ya itu huruf syamsiah ya, huruf syamsiah. Tapi kenapa ya? Kenapa di surat apa namanya? Al-Qiyamah ayat 29 ini bukan dibaca idgham tapi dibaca idhar. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kalimat wal tafatista kubista kok itu bukan isim, tapi itu adalah fiil atau kata kerja. Iya, itu kata kerja. Jadi lam di sini bukanlah lam untuk apa namanya? Lam untuk menunjukkan isim, tapi lam ini adalah bagian daripada huruf
fiil gitu ya. Jadi kalau dipisah altafat alnya dipisah ya itu tidak bisa karena dia bagian dari hurufnya ya gitu. Jadi kita harus jeli karena ada beberapa kata ya yang memang lamnya itu dibaca jelas sedangkan di depannya adalah huruf idgham syamsiyah begitu ya Ibu Bapak. Ini adalah salah satu contoh yang mungkin di pikiran kita jadi bingung ketika kita membahas dua pembahasan ini tapi ketika kita baca kok beda gitu ya gitu. Nah, ini saya kasih tahu ini adalah bagian daripada fiil ya, bukan isim ya. Lalu Berarti tidak bagaimana masuk itu ya Ustaz. gimana Ibu? Berarti tidak masuk ke alif lam samsiah tadi. Iya, tidak masuk ke Karena bukan pembahasan isim ya. ya karena dia bukan isim. Yang diikuti fiil gitu ya. Ah, ini fiil. Yang jadi pertanyaan bagaimana sih Pak Ustadz? Nah, cara membedakan apakah itu isim ataupun fiil ya? Ya salah satu ininya kita belajar bahasa Arab ya, Oh iya, bahasa Arab ya. Tapi benar-benar. karena karena ini sudah ada tanda Bu ya, sudah ada tanda itu sudah pasti dia fiil ya karena sudah ada tandanya. Berbeda kalau memang kalimat Al-Qur'annya ini gundul ya, kalimatnya gundul. Itu agak susah. Memang harus benar-benar membaca dengan bahasa Arab ya. Baik, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke pembahasan ya. Bisa tanya Pak Ustadz, Baik, itu silakan. wajib ya? Bacaannya jadinya apa? Wajib enggak hamzah wasalnya itu, kalau hamzah wasalnya dihapus sehingga enggak mengganggu pembacaannya, gimana Pak Ustadz? Dihapus seperti apa Pak maksudnya Pak? Jadi enggak usah ditulis, istilahnya kan. Nah, ya dalam Al-Quran itu Pak ya, ada yang ditulis tapi tidak dibaca, ada yang dibaca tapi tidak ditulis. Nah, jadi kita tidak bisa seenaknya menghapus tulisan Al-Quran. Karena tulisan itu ada ilmunya, namanya Rasmul Quran. Cara penulisan Al-Quran. Jadi ada makna yang harus kita gali. Kenapa sih ini Hamzah wasal ya? Ketika dia nyambung tidak dibaca, tapi ketika di awal kalimat itu dibaca. Nah, saya sedikit akan bahas Pak ya terkait hamzah wasal karena ini ada kaitannya dengan hamzah wasal. Alhamdulillah. Oke, saya buka surat kita mainnya langsung di Quran aja ya Ibu Bapak ya. Nah, Cintanya sebentar. ya. Yang tadi. Oh, yang tadi lagi. Iya, yang tadi itu juga yang tadi dulu. Saya kurang paham itu. Ya, dan Pak. Sebentar ya. Nah, yang ini Pak ya. Ayat 29. Iya, mungkin. Iya. Ya, gimana Bapak yang kurang pahamnya? Yang kurang pahamnya itu kan tadi kalau salah baca itu terjadi perbedaan antara isim maupun fi'il. Nonton ya. Ya. Terus kemudian ini artinya apa itu kalau dibaca wal tafati? Nggak nyambung ya. Maksudnya mungkin Ya. beliau mungkin terjemahannya itu apa, waltaf fatisa kopisak itu mungkin terjemahannya mungkin seperti itu Ustaz mungkin. Iya. Nggak bisa. Ya. Ya, ini kan dia kata kerja Pak ya. Kata kerja. Nah, jadi yang dimaksud dengan waltaf fatisa kubisak dalam kalau saya lihat dari terjemah KBBI ya ataupun terjemah Depag ya, belum pakai terjemah sendiri ya. Kalau di sini di ayat 29 itu artinya dan bertaut betis ya. Kan bertaut betis itu bertaut tuh apa Bu? Bertaut tuh Saling ya? menyilang kayak gitu ya. Kata kerja. Kata kerja. Kata Iya, kerja. kata kerja Ustaz. Nah, Ibu coba perhatikan yang bisa kok ya. Kan itu waltaf fatista kubista. Coba arti stak apa stak di sana? Betis kiri dan betis kanan. Nah, itu kan nama benda, betul nggak? Ya, benar. Nah, itu isi. Iya, isi. Tapi iya. Bentuk kata kerja bukan. Nah, kalau waltaf fatisa, waltafa itu adalah bentuk daripada isim. Maaf, astagfirullah. Itu dari bentuk maaf. Iya.
Ini awal Oh, katanya adalah iltafa kalau nggak salah, ya. Iltafa. Jadi dari bentuk atau dari apa namanya ya? Wazan ifta'ala yaftailu ya. Iltafa iltafa yaftailu gitu. Jadi ada wazannya, ada timbangannya gitu ya. Kalau fiil itu ya. Begitu, Pak. Bisa menjawab, Bapak? dan kita langsung rusak kalau nggak memahami ilmunya, sekali baca rusak artinya. Iya, betul. Betul sekali, Pak. Makanya eh, umat muslim itu sebenarnya dituntut kita belajar bahasa Arab meskipun pusing, Pak ya. Meskipun pusing. Tapi kita Iya. karena kan turunnya di Arab ya, turunnya di Arab, maka kita harus tahu ya. Jadi minimal kita sedikit-sedikit baca terjemahnya ya, baca terjemahnya supaya apa yang kita baca itu tahu apa isinya ya. Karena Al-Quran itu kan hudalinas ya, hudalinas, petunjuk bagi manusia. Bahkan kan di apa namanya di Al-Baqarah kan tuh disebutkan secara khusus di ayat-ayat siam kan di 185 Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas tuh. Quran itu hudal linnas, petunjuk sebagai umat manusia ya. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas mana yang dia itu petunjuk, mana yang dia itu pembeda antara yang batil dan yang hak gitu. Jadi bagaimana Al-Quran ini bisa jadi petunjuk kalau umatnya sendiri jarang membaca, apalagi sampai membaca terjemah ataupun makna yang dikandung ayat. Makanya terjadi kejahatan di di lingkungan kita itu karena sedikitnya orang yang membaca Al-Quran. Bahkan nauzubillah sampai Al-Quran itu berdebu ya di lemari. Nauzubillah. Ya, baik Ibu, apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kita lanjutkan dulu, Pak ya. Kita lanjut. Sebentar, Ustadz mau tanya dulu. Oh, boleh Itu silakan. untuk fiil dan isim itu bahasa Indonesianya apa? Nah, kalau isim itu nama benda, Bu ya. Kata Terjemahnya benda. Kata benda. kata benda. Sedangkan isim kata kerja. Gitu. Fiil Isim kata kata kerja, isim kata benda. Isim kata benda. Fiil kata kerja. balik terus. Nah, maaf saya agak isim kata benda, fiil kata kerja. Kata kerja. Iya. Maklum Fiil kata puasa. ya. Baik, isim kata benda, Gak ada fiil nih, kata saya kerja. dipanggil sama moderator. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih Ibu. Ya, sama Ibu. Gitu ya Ibu, apa Subhanallah Allah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Saya cukup Ustadz segitu aja dulu. Iya, alhamdulillah ya. Bagi yang belum ada pertanyaan, silakan di mute lagi ya untuk keberlangsungan, keefektifan kita kajiannya. Terima Ustaz, kasih. maaf Ustadz. Oh ini kalau tadi yang bacanya itu wal tafati ya. Jadi wal tafati ya Ustadz. Jadi Lam sukunnya dibaca. maksudnya baca. Kalau yang keduanya bisa mungkin bisa ditandai ini ya Ustadz ya. Ada tasjidnya itu ya Ustadz. Betul, Ibu. Ibu udah Nah, paham ya. Jadi iya. kalau lamnya ada tanda sukunnya berarti dibaca. Kalau lam tidak ada tanda sukunnya berarti huruf yang ada depannya yang dibaca. Karena Iya, sudah karena ada tasjid jadi langsung masuk ke sinnya ya Ustadz ya. betul, Ibu. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama, Ibu. Baik, ya. Kita lanjutkan dulu ke pembahasan ya, Ibu Bapak. Mohon izin. Ya, tadi sudah masuk ke izhar ya. Iya. Nah, selanjutnya ini contoh ya yang saya ambil dari surah At-Taubah ayat ke-112. Ini contoh bacaan idgham syamsiah dan izhar qamariyah ya. Ini yang sudah saya beri warna kuning kemasan itu idgham syamsiah ya. Sedangkan yang warna hijau itu izhar qamariyah. Ya, bisa Ibu perhatikan lamnya untuk idgham syamsi ini nggak dibaca. At-taibuna ya. As-saihuna
ar-raki'una as-sajiduna. Itu tidak dibaca lamnya. Dan terakhir an-nahuna, dan juga lafadz Allah pun termasuk idgham samsiah ya. Lafadz Allah pun termasuk idgham samsiah. Sedangkan idgham qamariyah ini lamnya dibaca al-abiduna, al-hamiduna, al-amiruna bil ma'rufi ya. Lalu al-munkari wal hafiduna dan al mu'minina. Ini beberapa perbedaan ya yang ada pada surah At-Taubah ayat 112 terkait pembahasan idgham syamsiah dan izhar qamariyah. Gitu. Baik Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya kita akan praktek membedakan nih ya, membedakan antara idgham syamsiah dan izhar qamariyah ya. Saya akan share lagi ya di Al-Qur'an langsung ya. Saya akan ambil surahnya Al-Ahzab ya. Hmm. Kalau ada yang mau disampaikan, Ibu sambil saya nunggu nyari suratnya, silakan. Atau mungkin boleh dipandu ke admin, monitor admin. Tadi udah ketemu nih. Al-Ahzab. Nah ini ya. Kita ini ambil yang ayat 30-an kalau nggak salah. Bentar ya Bu ya. Saya cek dulu. Nah ini ayatnya pan. Nah di sini ya. Ya kita praktek tilawah dulu sambil apa namanya? Sini, ya. Oh, racing. Mau isuk buka kosong ya. Ya, ini dibuka aja Bapak, Ibu, ya. Surahnya surah Al-Ahzab, surah ke-33, ayatnya masuk ke ayat 35, ya. Silakan yang mau pakai mushaf sendiri atau mau lihat di layar monitor ataupun layar handphone ya. Ya. Surat apa Ustaz? Surat Al-Ahzab, surat ke-33 kalau nggak salah, ya 33, ya. Ayat Ayat 35. 25. Ya, kita praktek membedakan sekaligus tilawahnya ya. Nah, saya akan membimbing atau membacakan dulu ayatnya. Setelah itu, nanti saya mungkin minta bantuan ke admin untuk apa namanya? Siapa yang terlebih dahulu yang akan membacakan atau mencoba latihan pada ayat ini, ya. Jadi sekarang silakan mute dulu untuk mikrofonnya ya dan simak bacaannya ya, madnya, panjang pendeknya dan semuanya, dan cara berhentinya ya. Saya berhenti di mana ya supaya nanti makna yang dikandung pun itu tepat ya, begitu. Nah, saya mulai, silakan Ibu dan Bapak disimak dengan baik-baik ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله maaf والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ibu apa yang Allah SWT, saya mau monitor dulu admin. Nah, ada admin ya. Ya, ada teh, tolong di apa namanya ya? Ya, dicek siapa yang lebih dulu yang mau tilawah ya. Silakan. Silakan, di sini sudah ada raise hand dari Ibu Lilis Parida. Silakan Ibu Lilis dicoba. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana Ibu? Saya dari Garut, Jawa Barat. Wah, Jawa Barat ya, Garut. Baik, silakan Ibu. Semuanya Ustadz dibaca. Iya Ibu, dibaca. Satu baris. Pahalanya banyak gitu. Kirain cuma satu baris aja. Atau jangan satu baris atau pameng. Ya, siap-siap. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين. Maaf, silakan. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Shadaqallahul azim. Ibu Lilis ya? Ya. Ya, Ibu bacanya udah bagus banget ya. Enak dengarnya. Masya Allah. Dari sisi bacaan, Ibu sudah tepat ya bagaimana cara membacakan antara Komariah dengan Syamsiah. Jadi ini sudah terlihat ya. Jadi saya tidak akan nanya lagi ya dari sisi bacaan. Jadi saya ngeceknya memang dari sisi bacaan. Kalau memang tidak tertukar berarti sudah tahu mana yang dibaca dengan Komariah dengan mana yang dibaca Syamsiah. Ibu, makasih Ibu ya. Oh iya Ustadz mau tanya boleh? Ya, boleh. Saya kan punya murid sedikit gitu. Saya insya Allah tajwid hafal sedikit, cuman jujur kalau sifatul huruf benar-benar gak tahu gimana ya. Apakah selama saya membaca Al-Quran
dosa selamanya karena saya belum tahu sifatul huruf atau gimana? Baik. Terkait apakah kita dosa ketika kita membaca Al-Quran dan kita tidak tahu ilmunya, ya, atau sebagiannya kita kurang tahu. Nah, di sini jangan sampai ibu berhenti untuk mengajar, ya. Jangan sampai karena ibu ketidaktahuan ibu, jadi ibu berhenti mengajar karena takut dosa. Jangan sampai, ya. Jadi ibu tetap mengajar, tapi dengan catatan ibu berusaha untuk belajar tentang hal yang ibu tidak ketahui. Ya, karena dengan catatan tersebut Allah akan menilai sampai mana usaha ibu untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran, gitu ya. Selama ibu belajar ya, mudah-mudahan apa yang ibu bacakan, apa yang ibu sampaikan kepada murid ibu itu Allah bisa mengampuni dengan kebaikan-kebaikan ibu yang ibu sampaikan. Gitu Bu ya. Jadi intinya Ibu tidak perlu khawatir akan dosa ya. Kalau kekhawatiran itu wajar ya. Wajar, setiap manusia pasti mempunyai dosa. Cuman kalau saya biasanya kalau ada dosa yang saya rasakan ya, itu diganti 2 kali lipat ya dengan kebaikan ya. Dan kebaikan tersebut kan kalau mengajar itu disebutnya itu multi level, bukan marketing ya, multi level pahala ya, MLP ya, multi level pahala. Karena setiap orang yang kita ajarkan ada kemungkinan besar dia mengamalkan dan mengajarkan kembali, gitu. Jadi kita untuk menutupi apa yang kita tidak ketahui, ya. Jadi tidak sampai dosa selamanya ya, asalkan ibu belajar. Tapi kalau ibu tidak belajar ya, ya ada saya merasa udah pinter. Nah, hati-hati. Itu adanya sifat kesombongan ya yang Allah tidak suka. Ya, jangan sampai karena kita sudah banyak tahu, kita tidak ada rasa ingin belajar. Ya, maka itu bisa jadi dosa yang apa namanya merusak amal soleh kita. Gitu, Ya. Ibu ya. Ibu tetap belajar, tetap ngajar. Ya, Boleh Alhamdulillah. Ustaz kalau apa mencari ilmunya dari online gitu kan banyak Ustadz sekarang gitu dari Ya. online karena saya sudah tidak lagi mondok jadi kan kalau kita belajar harus ada gurunya gimana kalau dari online gitu tapi apa namanya ya ada gurunya gitu dari Ustadz Iya. siapa gitu jadinya gak Ya, apa-apa. dengan kecanggihan teknologi sekarang, Bu ya, itu sudah sangat mudah untuk belajar, Bu ya. Jadi Ibu silakan manfaatkan teknologi yang sekarang sudah berkembang dengan kebaikan-kebaikan, ya. Jadi dimanfaatkan teknologinya, ya. Kalau dulu memang karena teknologi belum berkembang, belajar itu harus berkilo-kilometer ya kita pergi ke seorang guru, ya. Tapi dengan sekarang, ya kita mau ngaji dengan orang Arab atau orang Madinah itu lebih mudah ya karena adanya teknologi. Ya, maka Ibu manfaatkan silakan ya. Selama ada buku, ada panduan, ada guru, itu sudah terjadi KBM ya, proses belajar mengajar ya. Jadi nanti Ibu kalau mau gabung di kelas kita nanti bulan Syawal, kita akan buka kelas ya, insya Allah. Nanti tinggal tanyakan aja ke admin terkait kelas yang akan dibuka di bulan Syawal, insya Allah, ya. Iya, ya Ustaz. Ustaz, terima kasih atas ilmunya. Sama-sama Ibu. Ya Teh, silakan siapa lagi tuh Teh? Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Lilis. Kita sambung ke Ibu Maisyarah. Kebetulan mikrofonnya sudah siap dibuka nih. Ibu Maisyarah, silakan boleh dicoba. Ya, silakan Ibu bicara. Makasih Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Iya, baik. صدق الله العظيم. Kalau gue tahu, Ibu dari mana Ibu, Masyaallah? Saya Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ustaz. Masya Allah, Sumatera Utara, Bu ya. Salam kenal, Bu ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan kita ya. Ibu Amin. banget ya. Kayak bacaan khas-khas dulu gitu ya. Yang itu sudah jarang terdengar sekarang ya. Enak banget, luar biasa. Ya, Subhanallah. jadi bacaan Makasih, Ibu yang Ustaz. sampaikan, yang tadi Ibu utarakan di ayat tersebut, itu Ibu sudah mencerminkan atau sudah bisa membedakan antara mana izhar qamar ya, mana idgham syamsiah ya. Jadi saya tidak akan perlu bertanya lagi mana syamsiah mana qamariyah karena dari sisi bacaan pun Ibu sudah paham. Karena untuk istilah atau hukum ini masuknya ke fardu kifayah ya, bukan fardu ain. Yang fardu ain itu adalah tilawahnya. Bagaimana kita membaca dengan benar ya, dengan baik ya, sesuai dengan ilmu yang berkembang, maka itu yang lebih utama. Dibandingkan ketika kita membaca, kita tahu hukum tapi tidak tahu baca. Itu yang nauzubillah terbalik ya. Maka kita dahulukan praktek terlebih dahulu, bacaan baik dulu ya, kalaupun tidak tahu hukumnya itu tidak mengapa ya, yang penting kita bacanya baik dan benar. Baik Ibu, terima kasih Ibu ya sudah berpartisipasi Ustaz. ya. Silakan Teteh, siapa lagi masih ada mungkin waktu? Bisa, Iya. Ustaz. Oke, baik. Ini dengan Ibu siapa? Saya dengan Bunga Rosi dari Sulawesi. Oh, Ibu Bunga Rosi mau coba membaca. Silakan. Iya, Bang. bisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتات والصادقين والصادقات والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات وعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ya, Teh. Sadaqallahul azim. Gimana, Ustaz? Rosi Bu ya, dari Sulawesi Utara Ibu? Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan ya. Itu bacaannya khas ya, logatnya ya, logat Sulawesi. Ya. Sulawesi. Gimana, Ya. Ustaz? Ya. Pertama saya ingin koreksi dari kalau terkait pembahasan tadi Bu ya, terkait pembahasan tadi Ibu bisa membedakan mana qamariyah mana syamsiah. Cuman di luar itu saya ingin perbaiki bacaan Ibu dari sisi waqf wal ibtida, yaitu pembahasan tentang berhenti dan memulai ya. Ketika ya pada suatu kata yang di sana tidak ada tanda waqf, alangkah lebih baiknya Ibu diulang ke beberapa kata di belakangnya. Ya. Jadi tidak langsung ke kata selanjutnya kalau tidak ada tanda waqf Bu ya. Seperti ini kan ini satu ayat panjang tidak ada tanda waqf satupun. Makanya tadi saya perhatikan Ibu setiap Ibu langsung ke kata selanjutnya.
Nah, nanti ke depannya kalau bisa diulang ke beberapa kata sebelumnya ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menghindari kerancuan kata atau makna dari ayat tersebut. Gitu, Bu ya. Lalu yang kedua, tadi 36 wazakiroti ya. Tadi Ibu kalau saya tidak salah menyimak zakiroti punten di silent dulu ya atau di mute dulu ya supaya tidak bersinggungan suaranya. Nah, Ibu ketika tadi membaca wazakiroti a'addallah, tadi Ibu bacaannya menambah wawu di kata wa'ad sebelum hamzah setelah ta. Ya, di kata wazakiroti wa'adda. Nah, Ibu memakai wa. Itu mungkin refleks karena dari tadi banyak wa. Itu banyak wa jadi refleks pakai wa. Yang kedua, tadi Ibu juga salah baca harokat di kata magfirah. Tadi membacanya magfiratu. Seharusnya magfirotau. Gitu. Jadi Ibu nanti lebih teliti lagi ketika melihat harokat dalam Al-Quran ya, supaya tidak baca, tidak salah baca ya. Karena kalau harokat itu pengaruhnya ke makna ya. Pengaruhnya ke makna. Karena kan setiap kalimat itu dalam suatu susunan kalimat itu ada SPOK, ada subjek, predikat, objek, dan ditambah juga ada keterangan. Nah, ketika dalam suatu ayat itu objek, subjek, predikat, dan yang lainnya itu dilihatnya dari harokat akhir dari suatu kalimat. Ya, gitu. Jadi ketika harokat tersebut salah dibaca, ya, maka secepatnya mungkin diulang kembali dan benarkan bacaannya supaya tidak menyalahi makna yang dikandung oleh ayat tersebut. Itu aja mungkin Ibu ya. Alhamdulillah, barakallahu Terima fiik. kasih Ustaz. Ustaz bertanya. Ya, Teb. Ustaz bertanya. Ya, Ustaz izin bertanya. ya silahkan Ibu. Oke, ini tadi kan nggak ada wakafnya Pak Ustaz. Kalimatnya panjang. Nah, terus Ya. kan kayak tadi kata Ustaz harus diulang. Kita taunya ngulang kalimat, kan kita nggak paham artinya nih. Ya. Nah, terus kita mau cara ngambil hendak mau pengulangannya itu seberapa batasnya atau kayak gimana gitu caranya? Ya, kalau lihat dari ayat ini Bu ya, ayat ini ya, saya ngambilnya ayat ini dulu ya. Ketika Ibu contohnya berhenti di kata apa namanya, wal mu'minina wal mu'minat ya, berarti di situ tuh. Nah Ibu bingung nih di mana sih mulainya? Nah mulainya itu bisa di pasangan. Ini kan ke ayat-ayatnya pasangan. Wal mu'minin orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minat orang mukmin perempuan. Nah, maka dari mukmin laki-laki lagi, mukminin awal mukminat lanjut ya. Pokoknya yang bisa yang apa namanya ya? Yang menghindari kesalahan dalam terjemah itu Ibu bisa mulai di ayat apapun dari huruf waw Bu ya, huruf waw. Jadi huruf waw ini adalah kata sambung antara satu kata yang lain dengan kata selanjutnya. Jadi waw ini menyambungkan ya. Ini kan terjemahnya innal muslimin wal muslimat, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan orang-orang muslim perempuan, juga orang-orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, terus seperti itu. Wa ini adalah wawunya untuk menyambungkan kata satu dengan kata lain. Jadi ada beberapa kata yang maaf, ada beberapa huruf yang bisa kita ambil sebagai ibtida, sebagai memulai, ya. Salah satunya huruf wau, huruf au, huruf summa, huruf kaf, atau kalau dalam bahasa Arab itu huruf jar, Bu ya. Huruf jar. Ya, Apa aja hurufnya Pak Ustadz? Apa tadi banyak hurufnya? banyak. Ya, Maaf saya ya. tidak bisa disebutkan terus kalau misalnya ini pembahasannya ke bahasa Arab ya. Jadi agak panjang kalau dibahas. Nanti kalau Ibu mau lebih lanjut lagi, nanti insya Allah kita buka kelas tahsin ya. Nanti juga kita bahas terkait wakaf wal ibtida di bulan Syawal gitu. Nanti Ibu bisa tanya aja ke admin kapan bukanya supaya kita bisa membaca Al-Quran itu tepat dan baik. Atau saya kasih solusi Bu ya, ini kasih solusi ya. Bisa nggak Ustaz? Gimana? Langsung privat bisa nggak Ustaz? Iya, iya tahsin privat. Jadi nanti di bulan Syawal itu kita buka tahsin online tapi privat, ya.
gitu. Nggak, maksudnya itu satu orang aja belajar sama satu guru gitu. Maksud saya yang Oh, gitu. Nanti tadi coba itu. ditanyakan saja Ibu ke admin ya. Ya. Kalau ke saya langsung kurang enak. Ya. Atau saya kasih solusi Bu ya. Daripada nunggu lama, saya kasih solusi. Ya nanti ini admin share gitu kan. Kalau memang ada kelasnya gitu saya berminat. Yang saat ini aja dulu Ustadz, saya kasih solusinya. Nanti untuk yang tahsin privat dibahas berikutnya. Ah, ya nanti terkait tahsin privat, Ibu nanti tanyakan aja ke tim sobat ngaji ya. Karena saya di sini hanya diundang untuk menyampaikan materi ya terkait pembukaan kelas ataupun kelas-kelas privat ataupun yang lainnya itu nanti ada timnya ya, ada timnya khusus yang membahas tentang itu. Begitu Bu ya. Nah, kalau solusi saya nih yang paling cepat nih, Bu ya. Kalau Ibu kesulitan untuk memulai ya, Ibu cari Al-Qur'an ya, baik itu dari Al-Qasbah, dari At-Taqwa, dari Bumi Bebas, dari yang mana aja ya. Sobat Ngaji tuh ada tuh di TikToknya ya, Quran yang temanya itu Waqaf wal Ibtida ya, Waqaf wal Ibtida. Ya, di sana akan dipandu dengan garis berhenti dan garis mulai. Contohnya di sini ya. Kita berhenti di sini ya. Nanti di sini ada garis mulai. Contoh ini memulai di sini, nanti berhenti di sini. Jadi ada tanda berhenti di sini. Meskipun di sana tadi ada tanda wakaf ya. Jadi kita baca innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Berhenti, ada tanda berhenti di sini. Lalu nanti ada tanda memulai di sini. Nah, gitu. Nah, nama Al-Qur'annya itu waqaf wal ibtida. Itu solusi yang paling cepat saya bisa sampaikan ke Ibu ataupun Bapak ya terkait waqaf wal ibtida. Mudah-mudahan menjawab Ibu ya. Masih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, ada yang mau tilawah lagi? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong admin di Silakan untuk kira-kira gimana kalau bapak-bapak nih Pak Ustadz? Kalau tadi kan ya, ibu-ibu. boleh Bapak-bapak dari tadi Coba ibu-ibu di ya. sini bapak-bapaknya kemana ya? Coba ada Bapak Mus. Bapak Mus Iya. bisa bergabung, bisa membantu membaca. Apakah Oh, masih ada? Ya. Nggih, masih Ya. didengar nggih? Nah, Mus silakan ya. Bapak Mus. Iya. Oh iya ya. Anu apa ibu-ibunya udah sanggih-sanggih. Oh ya. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan nggak Pak? Nggih, bisa kelihatan. Oke, Oh baik ya. Pak. Silakan Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم
a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Iya. Shadaqallahul azim. Kenapa sih aku? Iya, nggak apa-apa Pak. Alhamdulillah ya. Jadi lebih baik banyak berhenti kalau napasnya memang terasa tidak panjang ataupun pendek Pak ya. Tapi Bapak tadi ketika tilawah ya tepat ya untuk pengulangan dan pemberhentiannya. Jadi tidak banyak yang salah ya. Jadi tadi saya mungkin mengoreksinya terkait gunahnya saja mungkin Pak ya. Gunahnya di kata lahum dengan magfirotau ya di akhir ayat ke-35. Itu harusnya ditahan dulu ya, baru dilanjutkan gitu. Terkait pembahasan yang kita bahas tadi itu seluruhnya Bapak sudah secara praktik itu tepat ya, bisa membedakan mana yang dibaca Komariah, mana yang dibaca Syamsiyah. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya. Syukran, Ustaz. Ya, Bapak. Saya mau mencoba, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ibu Muzaidah dari Demak. Ibu Muzaidah dari Demak. Monggo Ibu. Yeah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-shadiqina was-shadiqat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا صدق الله العظيم. Sedikit lagi, sebaris lagi, baru saya scroll ke bawah. Tadi di atas kan? Ya. Gak enak nanti kalau dilangsungin. والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Gimana Ustaz? Ibu enak ya, yang ibu-ibu enak-enak ya sama bapak bacanya, jadi saya minder ini teh gimana? Tapi belum paham yang tadi, yang idhar komariahnya sama samsiahnya tadi. Iya, kalau secara maksudnya itu. Ibu yang nggak pahamnya gimana nggak pahamnya? Yang idhar komariah itu yang mana? Terus yang satunya tadi? Yang samsiah. Yang samsiahnya yang gimana gitu belum paham, Tat. Nah, simpelnya Bu ya, saya ambil simpelnya supaya Ibu gampang memahaminya. Setiap lamnya bertanda sukun ya, seperti ini Bu ya. Nih, wal muslimati. Nah, ini lamnya tanda sukun Bu ya. Ya. Nah, itu komariah. Ya, komariah. Termasuk juga wal mu'minina, wal mu'minati itu komariah. Yang lamnya sukun tuh ya, Tat. Sukun. Terus selanjutnya wal qanitina, wal qanitati. Nah, masuk ke sini wasodikina ya. Sodiqati wasabirati itu samsiah. Berarti nggak ada sukunnya ya, Tat. Yang nggak ada sukunnya itu berarti samsiah. Betul sekali. Itu Ibu paham ya. Iya.
Berarti yang ada sukunnya berarti Komariah, Ya, yang betul. tidak ada berarti Samsiah. Ya, betul sekali, Ibu. Seperti Alhamdulillah. itu. Ya, Ya, paham Ustaz, terima kasih. sama Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teteh masih ada lagi nggak? Boleh Pak Ustadz. Untuk satu orang kesempatan, Ibu Novi Rahayu mau mencoba? Silakan Ibu. Ya, terima kasih, Pak Admin. Ya, silakan Ibu. Ibu dari mana Ibu? Saya dari Purbalingga, Jawa Tengah, Ustadz. Masya Allah, dari Jawa Tengah. Alhamdulillah bisa silaturahmi Ibu. Silakan. Tapi asli Bandung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانطين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Alhamdulillah, Ibu dari Jawa ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Bacaannya baik ya, enak didengarnya juga, dan dari sisi idgham samsiah dengan idhar qamariyah juga Ibu sudah bisa membedakan secara bacaan, Bu ya. Masya Allah, barakallah. Barakallah fikum, Bu ya. Baik, makasih Ibu ya. Gimana Teteh, udah cukup? Atau masih Baik ada lagi? Ustadz, barangkali mau dibatasi juga mangga Ustadz. Sekarang Atau jam satu berapa? orang lagi. Masih ada waktu sekitar 7 menit lagi Ustadz. Atau satu Ya, orang lagi boleh? orang lagi lah ya. Satu Oke, orang. baik untuk satu orang kesempatan untuk Ibu Wulan. Ibu Wulan silakan. Apakah Ibu Wulan masih terhubung? Sudah ya? Ya, Silakan Ustaz. Ibu. Ya. Ya, silakan Ibu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Iya, Sadaqallahul azim. Gimana amin. Ustaz? Ibu Wulan, dari mana Ibu? Saya dari Bintaro, Tangsel. Oh, Bintaro, Tangerang Selatan, Bu ya. Alhamdulillah dari bacaan Ibu udah cukup baik, Bu ya. Udah enak didengarnya. Tinggal tadi terkait konsistensi gunah aja, Bu ya. Tadi dikata magfirotau udah tepat menahannya, lahumnya kurang lama aja nahannya ya. Oh, ya baik Terkait Ustaz. bahasan yang kita bahas tadi, idhar komariah dan idgham syamsiah, Ibu sudah tepat bisa membedakan mana idgham, mana idhar secara praktek. Ya, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Ibu dan Syukron, Bapak Ustaz. Allah Ta'ala, mungkin karena keterbatasan waktu juga, saya tidak bisa menemani. Mungkin Pak Ustadz mau tanya sebentar, bisa? Oh, bisa. Silakan Ibu. Pak Ustadz, ini di luar dari apa tadi idgam dan izar. Kalau Ya, kita memulai bacaan kita itu auzubillah pakai ta'awuz langsung ayat atau pakai bismillah ayat ya, Taib. yang dua gitu soalnya. Ya, terkait kita memulai dengan tilawah, Bu ya. Ya, di sini memang ada panduannya. Pertama adalah di landasannya Al-Quran surah An-Naml, saya lupa lagi untuk ayatnya. Itu kalimatnya فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau ingin membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nah, di sini sebagai landasan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, baik di awal ayat ataupun tengah ayat, awalilah dengan ta'awudz. Ya, jadi ditekankan atau diperintahkan, ya di sini pakai bentuk fiil amr atau fiil perintah. Fasta'id, ya, fasta'id. Ini menunjukkan bahwa kita diharuskan untuk berlindung ya kepada Allah dari godaan syaitan. Jadi hukumnya masuk ke ranah wajib ya kita dengan ta'awun. Sedangkan bismillah ya, bismillah kalau di awal ayat jelas ya ada tulisan bismillahnya. Lalu bagaimana kalau di tengah ayat? Nah, kalau di tengah ayat ini masuk ke ranah sunnah ya, tapi sunnahnya tidak sunnah muakkadah, tidak ditekankan ya. Sunnahnya sunnah masuk ke sunnah keumuman. Kenapa? Karena ngambil hadisnya apabila engkau akan beramal ya atau beraktivitas maka mulailah dengan basmalah, termasuk juga membaca Al-Quran. Jadi yang wajib itu adalah ta'awuznya ya, sedangkan bismillahnya sunnah kalau di tengah ayat ya. Kalau Gitu. surat At-Taubah, Ustadz, surat At-Taubah itu kan tidak boleh baca basmalah. Lah itu Ya, ada batasnya untuk surat At-Taubah sampai ayat berapa yang tidak boleh membaca basmalah, apa ada batasnya tadi itu Tat? Apa keseluruhan tidak boleh, seluruh ayat At-Taubah itu tidak boleh baca basmalah atau ada batasnya gitu Tat? Makasih. sama-sama Ibu. Ya, terkait surah At-Taubah ya. At-Taubah ini tidak ada apa namanya tadi basmalah ya di awal ayatnya atau sebelum ayat pertamanya. Memang benar. Jadi para ulama Ahlul Quran menganggap bahwa surah At-Taubah ini satu surat dengan surat sebelumnya, surat Al-Anfal ya. Jadi satu surat. Jadi tidak ada bismillah. Makanya di sana tidak perlu mengucapkan bismillah sebenarnya ya. Tidak perlu mengucapkan bismillah. Langsung saja ketika beres akhir surat Al-Anfal masuk ke surat At-Taubah, langsung ayat yang dibaca karena di sana tidak ada bismillah ya. Tapi kalau mau pakai bismillah pun tidak jadi dosa. Gitu. Cuman dia tidak masuk sunnah, kalau di situ tidak masuk sunnah ya, karena Bismillah dalam Al-Quran itu sebenarnya sebagai pembatas ya antara surat A dengan surat B gitu ya. Ketika di surat At-Taubah tidak ada, maka bacalah yang ada. Nah, jangan membaca yang tidak ada. Begitu Ibu ya. Mudah-mudahan menjawab.
Ya, Pak Ustadz, berarti tidak mesti ada, kalau di pertengahan ayat tadi tidak mesti pakai bismillah berarti ya Pak Ustadz ya. Ya, tidak sampai wajib. Tidak ya, tidak sampai wajib. Ya, siap, makasih Pak Ustadz. Berarti itu anu ya, Tat. Kalau Ya, surat At-Taubah itu sampai selesai ya, Tat. iya. Jadi sampai selesai itu tidak ada basmalah. Justru ada basmalahnya itu di surat An-Naml. Di surat An-Naml ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya jumlah Bismillah itu tetap 114 gitu. Digantinya di surat An-Naml. Surat An-Naml terjadi basmalah dua kali. Di awal ayat dan di tengah ayat. Baik. Jadi untuk surat At-Taubah itu berarti tidak boleh semua ya, Tat. Sampai selesai ya, Tat. Saya tidak menyebutkan tidak boleh, Bu ya. Bukan tidak boleh, tidak ada. Oh, tidak ada. Ya, Tidak ada basmalah, bukan tidak boleh. sampai selesai. Iya, sampai seluruh suratnya, seluruh ayat di surat At-Taubah itu tidak ada lafaz bismillah, ya. Lah, itu Pak Yai kadang kok ngendikan sampai ayat 12 selanjutnya boleh gitu, Tat. Nah, Ustadz gitu. kalau tanya ke Pak Yainya, landasannya apa Pak Yai? Apakah ada sabda dari Nabi enggak? Nah, gitu kan. Kan ini masuknya ke ranah ibadah, ya. Kalau ranah ibadah itu, Ibu ya, dalam usul fikih itu disebutkan haramun. Jadi haram melakukan suatu aktivitas yang di dalam aktivitas tersebut untuk ibadah kalau tidak ada perintah. Jadi ibadah itu menunggu perintah. Kalau tidak ada perintahnya nggak usah dikerjain. Gitu. Itu pemahaman saya, Bu ya. Alasannya Pak Yai itu gini, Tat. Katanya itu kan kalau surat At-Taubah itu kan tentang peperangan. Lah, itu keterangan untuk peperangan hanya sampai ayat 12 atau 14 gitu. Selebihnya tidak gitu. Gitu, Ustaz. Alasannya ke sana. Berarti beliau lebih paham terhadap makna yang dikandung. Gitu. Berarti saya tidak bisa menyalahkan beliau karena bisa jadi beliau lebih paham daripada saya terkait ayatnya. Karena di sini saya hanya melihat dari segi keumuman, Bu. Bukan dilihat dari belum masuk ke ranah makna. Bisa jadi gitu, Kiai itu lebih tahu, lebih paham kapan membaca bismillah ini. Gitu, Bu ya. Ya Ustaz, makasih. Paham daripada saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz, boleh Afwan mau bertanya? Ya, satu orang lagi Bu ya. Satu orang lagi. Iya. Ya. Jadi kebetulan Alhamdulillah tadi pagi bisa ikut yang One Day One Juice ya. Itu untuk juz ke-14. Tadi kan Ustadz bilang kalau di pertengahan itu sama di awal dan di pertengahan harus baca ta'awudz ya. Yang auzubillahi minasyaitonir. Nah, tadi itu terkait dengan keterangan Ustadz, kebetulan yang di juz 14 itu di tengah-tengah udah ada surat yang baru, ayat yang baru ya Mas. Nah itu tadi bacanya bukan ta'awudz tapi Ustadz Bismillahirrahmanirrahim. Itu bagaimana Ustadz? Itu masuk ke awal surat, Bu. Saya lupa suratnya apa ya, sebentar. Pokoknya tadi juz ke-14 itu terus ada dua apa tiga surat ya? Iya, kalau setiap juz itu kan ada yang setengah surat. Kalau di Al-Baqarah ya, Al-Baqarah itu kan tidak sampai satu surat. Tapi kalau di surat lain bisa jadi satu juz itu terdiri dari beberapa surat. Nah, iya maksudnya satu juz itu terdiri dari beberapa surat. Nah, pada saat yang di pertengahan itu kan ada, kalau kemarin kan At-Taubah itu memang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Dijelaskan kemarin itu sama Ustadz yang memandu untuk membaca Al-Quran itu, yaitu artinya tentang masalah peperangan gitu loh Ustadz. Nah tapi tadi sehubungan dengan keterangan Ustadz yang tadi dibilang kalau untuk di awal membaca Al-Quran lebih baik bagus mana baca dengan ta'awudz dengan Bismillah gitu kan. Nah itu di pertengahan dan di awal sebaiknya baca yang ta'awudz gitu Ustaz. Nah sedangkan tadi yang saya dengar di ayat pas juz 14 itu Bismillahirrahmanirrahim aja yang di pertengahan itu gimana Ustaz? Maksudnya Bismillah, punten Bu ya. Bismillah di sana teh termasuk Bismillah pada suatu ayat
atau bismillah pemisah surat? Ganti surat. Ya, pemisah surat Ya, itu. kalau ganti surat dibaca bismillahnya, Bu. Oh, Iya. tapi yang dimaksud Ustadz berarti kalau yang di pertengahan terus baca auzubillahi minasyaitonirrajim itu yang bagaimana Ustadz? Jadi gini, Ibu, maksud saya ya. Ketika Ibu membaca nih, membaca Quran, langsung baca, contohnya ini nih, surat Al-Ahzab ayat 35, ya. Ya, ya. Yang diwajibkan itu, ya, yang di terlebih dahulu itu ta'awud dulu, baru basmalah, gitu. Tapi kalaupun basmalah Bagaimana? tidak, apa? Terputus Ustadz. Maaf diulang bagaimana tadi? Contohnya kita membaca ayat 35 surat Al-Ahzab nih ya, yang tadi ya, Bu ya. Nah, ini Ya, kan di awal ayat, ini tengah ayat. ya, Tiba-tiba menyuruh Ibu membaca ini. Maka terlebih dahulu Ibu ta'awud dulu, nah baru baca bismillah. Kalaupun Ibu lupa tidak membaca bismillah, ya, ya. itu tidak mengapa. Tapi kalau lupa baca ta'awud harus diulang ta'awud lagi, gitu. Gimana? Bisa dipahami? Iya. Insya Allah Ustaz. Ya, syukron Ustaz. Ya, Assalamualaikum. basmalah sama ta'awud ini sebenarnya ya, yang jadi pertentangan itu tentang basmalahnya sebenarnya ya, basmalahnya. Jadi basmalahnya saya di sini pribadi tidak menganggap sampai ke wajib ya, sampai wajib harus dan kalau tidak dibaca jadi dosa, enggak sampai ke dosa ya. Sedangkan termasuk juga perintah ta'awud enggak sampai ke dosa ya. Cuman kita itu meminta perlindungan terhadap Allah. Karena yang baca Quran pun pasti tidak luput dari yang namanya godaan syaitan. Jadi kenapa Bismillah sama ta'awud ini harus kita tetap kita bacakan dalam Al-Quran, supaya ketika kita membaca Al-Quran, kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu Ibu dan Bapak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, dan juga mohon maaf apabila ada dari tutur kata yang dari saya kurang berkenan, jadi mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata saya yang baik silahkan diambil, kalau yang kurang baik atau tidak baik silahkan dibuang saja atau tidak diambil ya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silahkan Teh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pemaparan materi dan juga diskusi pada pagi hari ini sangat-sangat luar biasa dan juga bermanfaat, tidak sedikit untuk Sifa pribadi tapi juga untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan juga dapat kita pahami dan bisa diterapkan juga pada bacaan ayat Al-Qur'annya ya. Mungkin itu saja dan sedikit informasi mengenai Al-Quran yang tidak ada tanda wakaf. Bagi Bapak Ibu semua boleh diorderkan saja untuk produk Al-Quran dari At-Taqwa. Insya Allah untuk produk Al-Quran At-Taqwa itu bacaan ayat Al-Qurannya Rasul Usmani Standar Indonesia dan tentunya juga sudah ada tanda wakaf, jeda terus sama berhentinya. Insya Allah akan membantu Bapak Ibu semua untuk belajar membaca Al-Qurannya di mana harus berhenti dan memulainya seperti apa, seperti itu. Dan untuk kelas tasin, menyinggung yang tadi yang udah disampaikan juga oleh Pak Ustadz, bahwa insya Allah nanti juga setelah Ramadan ini selesai, insya Allah juga kita akan membuka kelas private-nya juga, dan di mana untuk kelas private-nya sendiri juga terbatas, orangnya tidak banyak seperti ini, agar lebih terpantau juga, dan insya Allah untuk informasi lebih lengkapnya lagi akan diinformasikan secara berkala. Seperti itu, Bapak Ibu semua. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat Sifa bantu sampaikan karena waktu juga sudah larut siang. Takutnya Bapak Ibu semua mau beraktivitas kembali juga. Mari kita cukupkan. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz yang sudah hadir, meluangkan waktu dan sharing materinya, dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir menyimak bergabung belajar bersama. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk menjalani saum bulan suci Ramadan pada pagi hari ini dan selama 1 bulan penuh. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu semua. Mari kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu semua, Syifa mewakili tim Sobat Ngaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Ustaz kasih dan banyak Syifa. Bapak Ibu semua. Terima kasih ilmunya Ustadz. Sama-sama Ibu. Izin Izin live. live duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Izin live warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih.